Assalamualaikum. Jadi sebenarnya karena materi pembelajaran itu udah selesai ya, udah habis gitu. Materi temanya udah selesai, matematika juga sudah tersampaikan, hanya tinggal bahasa Sunda sedikit lagi. Jadi hari ini mau main permainan karena anak-anak suka minta permainan, tapi karena memang nggak ada waktunya ya, karena di kelas 6 tuh materinya padat. Jadi kalau kita mau main games-games kayak gitu ya bisa sih, tapi takutnya materi tidak tersampaikan. Jadi karena sekarang ada sisa waktu hampir kurang lebih 2 minggu sampai ke pas, jadi hari ini mau diisi dengan permainan. Permainannya itu adalah tongkat belajar. Nanti dikelilingin tongkatnya apa ya, nantilah dicari dulu tongkatnya apa. Nanti tongkat belajar, lalu di sana tuh kalau misalkan aku nih yang megang tongkatnya harus milih kertasnya itu antara kabatakur atau lingkaran. Kalau misalnya soal kabatakur berarti nanti anak mengerjakan soal kali bagi tambah kurang atau mengerjakan soal tentang lingkaran. Nah, karena muridnya ada 38, jadi aku bikin 19 soal tentang lingkaran dan 19 soal tentang kabatakur. Tapi untuk soalnya juga yang ringan-ringan ya. Biasanya kalau latihan itu soalnya kadang puluhan, ratusan dan sebagainya. Tapi karena ini permainan, takutnya nanti anak ngedown, nggak bisa ngitung atau lupa perkalian dan sebagainya. Karena kan mentalnya ketika anak mengerjakan soal di depan kelas itu beda ya. Jadi soal-soalnya lebih mudah, kayak cuma satu angka aja yang bisa dihitung langsung gitu. Kayak soal-soal kayak gini cuma supaya anak-anak tuh ngerti nggak sih sama konsep kali bagi tambah kurang sama taruh kiri kabatakur, tambah dalam kurung dulu, terus kali bagi dulu, baru tambah kurang, bahwa kali bagi itu sama kuat, bahwa penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Itu sih konsep yang ingin dilihat, bahwa anak itu paham nggak tentang konsep tarung kiri kabatakurnya. Nah, berikutnya ada soal tentang lingkaran. Nah, soal tentang lingkaran juga soalnya nggak yang susah, benar-benar soal yang gampang-gampang aja, cuma ngitung kayak luasnya kayak gimana. Tapi ada juga menghitung bangun datar campuran, tapi soal angkanya pun angka-angka yang sederhana. Itu kenapa dibikin angka yang sederhana, supaya anaknya agar tahu ngerti aja, supaya terukur aja sih anak tuh sebenarnya paham nggak tentang konsep lingkarannya. Kayak gitu sih sebenarnya, nggak jauh dari tentang itu gitu deh. Jadi nanti disimak permainan seperti apa. Sekarang tahap menggulung-gulung kertasnya. Kebetulan hari ini tuh anak-anak lagi pembelajaran TIK, jadi memang aku di kelas sendirian, jadi nggak ada anak-anak. Jadi anak-anak nggak akan tahu nih soalnya kayak apa, terus sistem permainannya kayak apa. Karena sebenarnya kasihan sih, anak-anak tuh sering minta banget, ibu main games, karena kan dulu kelas 3-nya mereka sama aku juga, dan di kelas 3 mah sering main games. Katanya kok di kelas 6 enggak, karena sebenarnya bukan nggak mau sih ngadarin permainan kayak gitu di kelas 6, tapi karena memang materinya yang padat, anak-anaknya juga ya memang karena materinya yang cukup banyak ya. Jadi kalau mau main permainan ya bisa sih sebenarnya, tapi ya itu tadi belum tentu materi tersampaikan semua. Jadi aku lebih ke ngejar dulu materi sampai tuntas, anak-anak paham, ya sisanya tinggal main permainan. Karena kan kalau tinggal main permainan mah gampang. Permainan kalau anak-anaknya udah menguasai semua materi pembelajaran, mau permainan bentuk apapun itu gampang dibuatnya gitu sih. Yang penting sekarang mah tinggal senang-senang sambil mengulas-ngulas materi yang dibentuk dalam permainan, karena ya tinggal menunggu waktu pas. Nanti selesai waktu pas ya tinggal bagi rapot, libur deh. Sebenarnya nyaman gak sih ngajar di kelas 6 atau lebih seneng ngajar di kelas rendah gitu ya? Sejujurnya waktu awal ditempatin di kelas 6 tuh sempet nangis karena inget punya anak yang masih kecil. Tahu kan ya, kalau anak usia di bawah 5 tahun tuh masih sering kayak demam, setiap bulan tuh ada aja demamnya, batuknya, flu-nya dan sebagainya ada aja gitu kan ya kalau anak di bawah 5 tahun. Terus akunya pun masih menyusui yang kayak nggak bisa gitulah pulang terlalu siang, karena ya itu tadi nanti bisa mastitis gitu. Tapi setelah dijalani ya mengatur waktu juga, alhamdulillah bapak kepalanya juga yang baik gitu, yang enggak yang saklek gitu sama aturan kayak pulangan. Apalagi alhamdulillah bapaknya baik banget tentang kayak ya masalah keluarga, yang penting izin, yang penting bapaknya tahu gitu, dikasih tahu ya diizinin gitu. Apalagi tentang keluarga, alhamdulillah bapaknya family oriented banget. Jadi ya alhamdulillah nyaman sih. Kelebihannya anak-anaknya udah bisa kayak
ibu besok misalnya waktu itu kayak pernah anak ibu sakit, ibu mau antar anak ibu ke rumah sakit dulu, atau misalnya nanti kalian kerjain ini ya, anak-anak tuh udah bisa dikasih tahu kayak gitu. Cuma saat memberi memberi arahan itu harus benar-benar detail, jangan ada yang kayak gini, jangan ada yang kayak gini, jangan ada yang bikin masalah dan sebagainya. Tapi kalau misalkan nggak dibawelin banget kayak gitu, nanti pas besoknya atau pas saya datang ada aja tuh masalahnya. Misalnya kayak waktu itu perang tip ada yang saling ledek dan sebagainya. Itu sih mungkin kan namanya juga anak-anak sih kan, yang namanya buat anak-anak butuh pengawasan ya gitu. Saat lagi nggak dalam pengawasan kita harus benar-benar kayak diarahin banget anak-anaknya tuh. Jadi nggak bisa cuma besok ibu gini-gini ya, ibu besok datangnya siang, ibu datangnya gini-gini, ibu mau antar suami ibu atau misalnya gini, tapi harus benar-benar dibawelin. Gak boleh ada yang kayak gini, gak boleh ada yang kayak gini, harus sholat duha dan sebagainya. Kalau misalkan enggak, ya udah deh, pasti ada aja gitu. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini anak-anaknya terkondisikan. Cuma ya pasti memang butuh arahan gitu, namanya juga anak-anak gitu deh. Nih ini dia, ini untuk soal kali bagi tambah kurang, dan ini untuk soal operasi hitung kali bagi tambah kurang, dan ini soal lingkaran. Jadi nanti anak milih, nanti dikocok dulu anak tuh keluarnya lingkaran atau kabatak. Jadi nanti ketika mereka megang tongkatnya, ngambil dulu kocokannya itu dalamnya ada lingkaran atau kali bagi tambah kurang atau kabatakur. Nah nanti kalau misalkan dia misalnya megangnya dapatnya lingkaran, berarti harus ngambil soal yang lingkaran. Kalau dapat ininya yang kabatakur, berarti ngambil soalnya yang kali bagi tambah kurang. Begitu. Kalau keluarnya lingkaran berarti mereka harus ngambil yang ini, kalau keluarnya kabatakur harus ngambil di yang ini. Gitu deh. Semoga bermanfaat ya, semoga menginspirasi juga. Ya jadi pembelajaran tuh jangan monoton sih intinya. Kita harus bikin pembelajaran yang variatif supaya anak-anak juga nyaman belajar di kelas. Gitu deh.